Swing low yang terjadi pada Maret 1962 lalu kemudian rebound sampai 1980 menandakan bahwa safe haven sepertinya belum habis, atau dengan kata lain mungkin faktor ekonomi lah yang sudah benar-benar mendukung untuk kenaikan emas. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah nanti kita akan mendapatkan zona level 2000 atau justru anti klimaks mendekati 2000 kembali turun? Dan kita coba lihat dari US dollar terlebih dulu. Ya, perkembangan lebih lanjut terkait dengan kondisi geopolitik ataupun kondisi data ekonomi sepertinya masih tetap bersinggungan dan kelihatannya sampai akhir pekan akan seperti itu. Nah, tapi kita lihat dulu. Posisi dari US Treasury Yield-nya mengalami kembali kenaikan dan kita sudah sempat bahas kemarin bahwasanya penurunan atau mungkin saja koreksi turun masih tetap kurang lebih terganggu dengan zona support tersebut. Meskipun tidak sampai ke level katakanlah trendline biru, tapi yang jelas ini adalah level support pertama yang kemarin sempat kita singgung, antara dia mengambil potensi penurunan lebih dulu atau melanjutkan kenaikan. Nah sekarang, karena dia sudah mengalami kenaikan atau rebound lebih tepatnya, maka kemungkinan kita akan pantau lebih lanjut apakah dia akan mencapai atau bahkan tembus level resisten yang ada atau tidak. Nah ini berarti kondisi ini akan memberikan isyarat apakah nantinya akan lanjutkan dia penguatan tersebut atau justru akan kembali tersungkur. Dengan catatan, berarti penurunan diartikan sebagai potential double top, yang artinya level 5% mungkin saja akan retest kembali sebelum akhirnya dia turun sampai level 4,8. Nah, atau bisa saja tembus di atas 5%, dan lagi-lagi itu adalah permasalahan yang sangat serius untuk pasar saham dan juga termasuk komoditi emas. Nah, di sisi lain, ini juga akan menjadi masalah yang sangat serius untuk USD Japanese Yen. Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafik daily-nya, kemungkinan posisinya masih tetap seperti demikian, dan lihat 3 candle terakhir menunjukkan morning star, jadi ada kemungkinan kecenderungan untuk tembus di atas 5% tersebut, dan berarti pertanda bahwa emas sepertinya agak berat kalau tidak ada dukungan entah itu data ekonomi yang lemah, atau mungkin juga dengan kondisi geopolitik yang kembali memanas. Nah, sementara untuk USD atau US dollarnya sendiri, grafik menunjukkan kenaikan dan bahkan pagi ini pun mulai kenaikan kembali, dan kita lihat di sini teman-teman, posisinya juga diuntungkan dengan potential double bottom, dan itu sekaligus mungkin menggantikan potensi yang sempat kita curigai sebagai head and shoulder. Ya, kondisi head and shoulder-nya kelihatannya jelas gagal ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, setelah mengalami penurunan tapi dia berbalik naik, tapi kita tinggal memiliki satu peluang lagi teman-teman, yaitu zona resisten yang ada di level 107.20 atau 107.30-an. Jadi hati-hati di sini, kondisinya kita memang masih tetap berimbang, kita asumsikan ini masih right shoulder, tapi kalau kenaikan berlanjut, katakanlah sampai penutupan, dia terus naik di atas 107.40, maka kemungkinan peluang dari head and shoulder tersebut tidak terjadi. Tapi kalau misalkan ini pun ada rejection, bukan berarti dia head and shoulder, melainkan kemungkinan kecenderungannya adalah rejection biasa dari level resisten yang ada. Nah, otomatis posisinya masih tetap menunggu dari data ekonomi atau kondisi geopolitik. Satu sisi, data ekonomi yang lemah itu akan negatif untuk US dollar, tapi data ekonomi yang kuat akan memberikan dorongan untuk US dollar. Dan lagi-lagi geopolitik. Geopolitik juga akan memberikan dorongan yang sangat positif untuk US dollar. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari grafik pergerakan emas untuk saat ini, kita melihat ada koreksi di sini yang cukup wajar, karena kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, levelnya kelihatannya sangat wajar kalau dia terjadi koreksi turun, dikarenakan ini formasi katakanlah higher high, sementara kalau kita perhatikan dari RSI-nya cenderung lower high. Sehingga yang paling normal adalah dia akan terjadi koreksi seperti itu. Kemudian, nah inilah saat-saat yang paling menentukan. Apakah koreksi tersebut dikaitkan dengan pullback? Karena sebelumnya dia sudah sempat tembus zona resisten dari bullish flag. Kalau ya, maka yang kita harapkan berikutnya adalah dia tertahan di zona tersebut, kemudian dia mengalami rebound. Nah, inilah yang momentum yang kita tunggu-tunggu sebagai potential uptrend berikutnya, dikaitkan dengan peluang dari elliott wave yang ada di grafik H4. Tentunya, kalau misalnya dilihat dari sini, kita jelas sudah berada di zona level 5. Kondisi level 5 tersebut sudah dipastikan karena level 4 terakhir itu adalah zona penurunan 2 hari yang lalu saat dia sentuh level kurang lebih 1953. Nah, otomatis kelanjutan dari kenaikan inilah yang kita nantikan sebagai wave kelima. Dan itu berarti membutuhkan konfirmasi penembusan level tertinggi dari wave ketiga yang ada di kisaran 1996. Tapi satu sisi teman-teman, jangan lupakan pula
kondisi ini juga akan sangat bergantung kepada level resistensi psikologis yang memang agak mengganggu sejak beberapa bulan terakhir, dan itu berada di kisaran 1984-1987, persis dengan apa yang sedang kita perhatikan saat ini. Zona tertingginya masih tertahan 1989, dan itu bagi saya belum menunjukkan adanya breakout. Artinya kita butuh konfirmasi yang lebih pas supaya kalau bisa nanti malam atau sampai akhir sesi perdagangan sesi New York, dia diharuskan tutup di atas 1987 supaya berikutnya kita akan lihat kenaikan secara bertahap 2009, 2031 atau bahkan 2048. Tapi lagi-lagi semua itu terkait dengan 1989 atau 1987 lebih tepatnya dengan 1996 sebelum kita mendapatkan peluang untuk rally selanjutnya. Nah, terkait dengan elite wave, saya kembali di sini posisinya adalah kita akan ukur seberapa jauh dengan peluang yang akan tercipta untuk wave kelima, andai kata itu terjadi. Oke, saya sudah ukur di sini teman-teman. Ingat bahwasanya kondisinya kalau kita bicara tentang elite wave, maka wave ketiga dipastikan yang terpanjang. Dan kita sudah ukur bersama-sama, ini adalah wave ketiganya. Jadi jarak antara 2 ke 3 ini adalah jarak yang terpanjang. Sementara wave ke-1-nya adalah jarak dari level 1809 sampai ke level kurang lebih 1880-an. Nah, ini adalah wave 1. Jadi kalau misalnya kita tarik di sini, maka tertinggi ataupun panjang dari wave 1 ini akan kurang lebih sama dengan wave ke-5 yang kita ukur dari bottomnya wave keempat, dan kita mendapatkan level 2027. Artinya, kalau tidak ada halangan dan semua sesuai ukuran ataupun sesuai dengan ekspektasi, maka zona 198487 berhasil dilalui, kemudian dia tinggal berhadapan dengan 1996 dan juga berhasil dilalui, maka target yang akan kita capai, yang akan kita incar dalam waktu dekat, kemungkinan adalah 2027. Setelah itu, barulah kita akan bicara tentang faktor koreksi sebelum FOMC meeting minggu depan. Nah, kalau memang geopolitik terus memanas sampai akhir pekan, maka kita akan dapatkan level 2000 lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Tapi hati-hati, di malam hari ada data ekonomi di mana GDP Amerika kemungkinan diperkirakan akan menguat, sehingga kemungkinan potensinya kita bisa saja mendapatkan pertentangan ataupun perlawanan di zona 1996, yang artinya pula ada kecenderungan dia membentuk pola double top, dan itu akan sangat kritikal. Kita bisa saja mendapatkan tekanan di bawah 1966 atau di bawah 1963, which is kalau itu terjadi, teman-teman boleh switch strategi menjadi sell selama kalau misalkan dia betul-betul confirm tembus 1963. Targetnya mana? Target maksimumnya adalah 1947 yang memang sempat tertahan atau tertunda 2 hari yang terakhir. Tapi selama dia tidak tembus 1963, maka Anda masih tetap diperkenankan untuk mengincar zona buy, kemudian hati-hati di zona 1987 dan 1996. Dan kalau ternyata berhasil keduanya ditembus, tetap pertahankan posisi buy sampai target maksimum 2027 untuk wave kelima. Atau yang terdekat 2009. Oke, sekarang kalau kita lihat dari crude oil berkaitan dengan kondisi geopolitik, maka ini pula yang menggambarkan kenapa dia kecenderungannya adalah mengalami kenaikan. Satu sisi yang sebelumnya terjadi di sini mungkin saja kita masih tetap bisa menganggapnya sebagai double bottom, sehingga kemungkinan proyeksinya harusnya memang terjadi kenaikan tersebut didukung dengan posisi dari double bottom, kemudian komposisi 2 candle terakhir kita sebut ini adalah piercing line, yang artinya potensial untuk bullish jauh lebih besar atau jauh lebih dominan, dan kita akan melihat potensi tersebut bisa saja menguji level resisten 88 ataupun 89, yang mana itu akan bertindak sebagai neckline kalau memang ini betul-betul dijadikan momentum sebagai double bottom. Hati-hati, kalau terjadi double bottom, maka neckline lah sebagai konfirmasi yang pas, dan karena ini di grafik daily, maka kita tidak akan melihat 1 hari, melainkan dalam 1 atau 2 hari ke depan, atau bahkan sampai minggu depan, karena hari ini adalah hari Kamis dan besok Jumat biasanya akan terpotong dengan end of week. Nah, satu sisi, itu akan gagal double bottom kalau dia tembus di bawah $82. Nah, untuk intraday di grafik H4, kita juga melihat posisi yang sama, di mana dia bergerak dengan keterbatasan. Dia sempat swing low sampai 8207, kemudian dia rebound, dan sekarang kita tentukan apakah dia mampu untuk tembus zona 85, 86 apa tidak. Kalau ya, berarti skema yang kita tunjukkan tadi pagi cenderung masih tetap dipertahankan, artinya Anda masih tetap diperkenankan melakukan buy. Switch strategi menjadi sell kalau ternyata dia tembus zona 83 atau zona 82. Tapi selama dia tidak turun di bawah 83, pertahankan posisi buy dengan target maksimum 86 ataupun 87. Nah, sementara itu,
Untuk pound sterling agak tragis memang sejak dia gagal untuk tembus zona resisten yang kita sudah tentukan dan sudah pantau, dia lanjutkan penurunan yang kedua kemarin dan bahkan sudah turun di bawah 1.2100. Oleh karena itu, pantau terus kalau dia sampai tembus di bawah 1.2040, maka itu akan mengincar zona 1.2009 atau bahkan 1.200. Nah, terkait dengan target berikutnya, Anda bisa lirik dari grafik weekly karena potensi yang paling jelas di kelihatan sini adalah level terendah di 1.1980 ataupun 1.1880. Jadi kita masih lihat di sini kondisi untuk penurunan di bawah 1.2070 sangat menunjukkan potensi bearish. Nah, oleh karena itu di grafik keempatnya, yang saya harapkan sebetulnya kalaupun dia terjadi rebound, katakanlah dengan pertahanan zona ini, maka kemungkinan potensi rebound tersebut akan relatif bertahan di antara dua level resisten. Artinya, kalaupun terjadi kenaikan, saya tetap menjadikan ini sebagai potential sell area atau sell on rally. Jadi kita tetap melakukan sell karena berhubungan dengan kondisi geopolitik yang negatif untuk risk asset termasuk mata uang pound sterling dan juga terkait dengan penguatan US dollar. Ya, kira-kira apakah nanti malam kita akan dapatkan level 2000 atau justru anti klimaks untuk emas? Lalu bagaimana dengan nasib pound sterling ataupun crude oil? Semua bergantung kepada data ekonomi Amerika nanti malam dan juga kondisi geopolitik.